Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Fia Utami, NIM 21219 dari kelas PAI 3A. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester pengembangan kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan dua materi yang sudah saya pahami. Yang pertama, konsep dasar pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang berarti pelari, atau kurir yang berarti tempat berpacu. Pengertian kurikulum dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kurikulum dalam artian sempit, yaitu sekumpulan mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh peserta didik sebelum mendapatkan ijazah. Yang kedua, kurikulum dalam artian luas atau kurikulum dalam artian modern. Kurikulum dalam artian modern, kurikulum dalam artian luas atau kurikulum dalam artian modern yaitu pengalaman belajar di bawah asuhan guru atau tidak di bawah asuhan guru tetapi masih di bawah aturan sekolah. Artinya siswa tersebut masih dalam sekolah tersebut. Selanjutnya, kaitan dimensi-dimensi kurikulum dengan pengertian kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai ide, yaitu sekumpulan ide yang dijadikan pedoman dalam pengembangan sebuah kurikulum. Yang kedua, yaitu kurikulum sebagai dimensi rencana, yaitu kurikulum dijadikan bentuk seperangkat rencana dan cara yang mengadministrasikan tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan atau pedoman yang digunakan untuk sebuah pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum sebagai dimensi aktivitas merupakan segala aktivitas dari guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Artinya aktivitas dari siswa dan guru. Selanjutnya, kurikulum dalam artian kurikulum sebagai hasil, memandang kurikulum sebagai dimensi yang sangat menghasilkan, yang sangat memperhatikan hasil yang akan dicapai. Yang ketiga, yaitu fungsi dari kurikulum. Fungsi dari kurikulum bagi guru yaitu pedoman dalam pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas berfungsi sebagai supervisi kepala sekolah. Bagi orang tua berfungsi sebagai bagaimana cara mendidik anaknya. Bagi siswa yaitu pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, yaitu interpretasi pengembangan kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif, yaitu peranan ini sangat penting dan mendasar sesuai dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial. Selanjutnya, peranan kreatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang ini. Selanjutnya, peranan kritis dan evaluatif.
Peranan ini yaitu dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai kebudayaan yang hidup di masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Yang kelima yaitu komponen-komponen kurikulum. Komponen-komponen kurikulum yang pertama adalah komponen tujuan. Yang kedua, komponen isi kurikulum. Yang ketiga, komponen metode atau strategi. Baiklah, masuk kita kepada materi yang kedua, yaitu landasan atau asas dalam pengembangan sebuah kurikulum. Yang pertama adalah landasan filosofis. Di dalam landasan filosofis terdapat yang pertama adalah perennialisme. Perennialisme yaitu menekankan pada kepribadian atau keidealan, kebenaran, dan keindahan daripada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Pengetahuan dianggap lebih penting. Aliran ini berorientasi ke masa lalu. Selanjutnya yaitu esensialisme. Esensialisme ini menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi nusa dan bangsa. Selanjutnya yaitu eksistensialisme, yaitu menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Yang selanjutnya yaitu progresivisme, yaitu menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan prosesnya. Selanjutnya rekonstruksivisme, yaitu menekankan pada pemecahan masalah, berpikir dan kritis. Aliran ini mempertanyakan untuk apa berpikir kritis, memecahkan masalah, dan melakukan sesuatu. Landasan yang kedua yaitu landasan psikologis. Menurut landasan psikologis, yang pertama psikologi perkembangan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu yang berkenaan dengan perkembangan watak individu. Selanjutnya psikologi belajar, ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar, mengkaji tentang hakikat belajar, teori-teori belajar, berbagai aspek perilaku individu lainnya dalam belajar. Semuanya dapat menjadi pertimbangan mendasar dalam pengembangan kurikulum. Landasan sosial budaya, kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Yang D, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu perkembangan dalam bidang iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah merubah tatanan kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu kita bisa mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang ada pada saat ini. Sehingga dengan adanya nilai-nilai yang diberikan kepada peserta didik bisa menyaring ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.